Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pembunuhan terhadap pegawai bank keliling di Majalengka telah direncanakan pelaku. Pelaku membeli golok sehari sebelum menghabisi korban. Ribuan pencari kerja menyerbu kantor pos Cianjur untuk memasukkan lamaran kerja ke sebuah perusahaan sepatu. Kecam mundurnya demokrasi karena pemerintah dan Presiden Jokowi tidak netral. Para mahasiswa di kota Bandung memblokade Jalan Dago dan membakar baliho para caleg. Mahasiswa di kota Bandung turun ke jalan menyuarakan kekecewaan terhadap pemerintah Presiden Joko Widodo karena dianggap merusak demokrasi dan tidak netral dalam pemilu 2024. Aksi sempat diwarnai dengan blokade Jalan Dago dan membakar ban di tengah jalan. Unjuk rasa mahasiswa memprotes mundurnya demokrasi karena Presiden Jokowi dianggap tidak netral berakhir dengan blokade Jalan Dago di kota Bandung Rabu malam. Mahasiswa meluapkan kekecewaan dengan membakar baliho para caleg di tengah jalan. Kondisi sempat mengganggu arus lalu lintas karena bertepatan dengan jam pulang kerja. Sejumlah mahasiswa sempat adu mulut dengan para pengendara. Sebelumnya mahasiswa berorasi di depan gedung sate. Mereka membentangkan sejumlah spanduk berisi kecaman terhadap pemerintah dan Presiden Jokowi yang dinilai curang dan tidak netral dalam menyambut pemilu 2024. Suasana sempat memanas karena mahasiswa berupaya merusak gerbang masuk. Mereka mendesak Presiden Jokowi mundur saja jika tidak mampu bersikap netral. Di mana padannya Presiden Joko Widodo terlalu over dalam manuver politiknya sebagai sosok yang teladan, harusnya sebagai pemegang kuasa tertinggi negeri ini malah melakukan suatu tindakan cawe-cawe politik ataupun melakukan politik dinasti yang bahaya terindikasi gitu, seperti putusan MK ataupun aliran dana bansos untuk dijadikan kampanye gitu. Aksi mahasiswa sebagai upaya untuk menyelamatkan demokrasi yang belakangan mundur karena para elit mulai mementingkan kelompok dan oligarki. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Puluhan mahasiswa Universitas Siliwangi atau UNSIL Tasikmalaya menyatakan kekecewaan terhadap pernyataan Sivitas Akademika kampus terkait kondisi pemilu 2024. Mereka menilai pernyataan pihak kampus sangat normatif dan tidak menyinggung soal kehancuran demokrasi. Senat Universitas Siliwangi menyerukan 1. Mengajak segenap komponen bangsa untuk menyukseskan pemilu 2024 yang aman, damai, dan bermartabat. Setelah sejumlah kampus menyatakan kritikan kepada pemerintahan Jokowi, kini giliran pihak Universitas Siliwangi Tasikmalaya yang menyatakan Sivitas Akademika. Namun sayang, isi dari pernyataan pihak kampus justru mengecewakan mahasiswa. Pernyataan tersebut dinilai normatif, bahkan tidak ada kritikan. Pihak Unsil hanya mengajak masyarakat menjalani pemilu dengan damai. Mahasiswa juga mengaku tidak dilibatkan dalam pembahasan deklarasi pemilu 2024. Saya rasa dari pihak rektorat, pihak kampus, itu merupakan tanggapan yang sangat normatif terhadap pemilu hari ini. Bukan hanya sekedar dari pemilu damai dan lain hal, ini merupakan menyelamatkan pesta demokrasi dan menyelamatkan tentang ide demokrasi itu sendiri. Kalau semisal demokrasi sudah hancur, bagaimana kita pesta demokrasi akan berjalan dengan damai? Atas kekecewaan itu, mahasiswa kemudian membentangkan spanduk bertuliskan hancurnya demokrasi di Indonesia. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berkampanye politik ke Garut dan Samarinda, Kalimantan Timur. Saat berada di Samarinda, Anies menyoroti ketimpangan pembangunan dan transportasi di wilayah tersebut. Kampanye terbuka pertama Anies Baswedan di lapangan sepak bola Jaya Garut dipenuhi oleh pendukungnya. Kampanye tidak hanya dihadiri oleh warga Garut,
tetapi juga warga Tasikmalaya, Ciamis, Bandung, dan Majalengka. Dalam orasinya, Anies berjanji akan membuat pendidikan merata bagi semua warga. Selain di Garut, Anies juga melanjutkan kampanye terbuka di Kompleks Stadion Kardi Uning Samarinda, Kalimantan Timur. Saat berada di Samarinda, Anies menyoroti ketimpangan pembangunan dan transportasi di wilayah tersebut. Ada warga yang membawa poster tulisannya, kami di sini tidak punya jaklingko. Dan bagi siapapun yang punya keluarga di Jakarta dan merasakan transportasi umum di Jakarta pasti tahu betapa murahnya transportasi bagi keluarga ketika ada kendaraan umum. Menjangkau mana saja dengan biaya yang maksimum hanya Rp10.000 sekarang di Jakarta. Nah, insya Allah ini akan bangun di kota-kota yang ditingkatkan. Tidak hanya dihadiri warga, kampanye terbuka Anies juga dihadiri oleh relawan dan kader parpol pendukung. Tim Liputan melaporkan. Para petani tebu di Kabupaten Cirebon menyatakan dukungan terhadap pasangan Prabowo Gibran. Mereka menilai pengalaman Prabowo sebagai ketua HKTI bisa membantu para petani di masa depan. Bertempat di lahan tebu di Kecamatan Karangsembung, Kabupaten Cirebon, puluhan petani tebu menyatakan dukungan terhadap pasangan 02 Prabowo Gibran. Para petani menilai Prabowo memiliki kedekatan dengan para petani karena berpengalaman menjadi Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Basic pernah jadi Ketua HKTI 2004-2009, jadi tidak aneh dan tidak asing untuk dunia pertanian. Dan yang kedua, sekaligus sisi positifnya beliau adalah Ketua Partai. Jadi ketika akan mengambil kebijakan yang berkaitan dengan regulasi dengan petani, itu pasti tidak harus lapor ke big boss-nya dulu langsung. Deklarasi diakhiri dengan pembagian susu gratis sebagai simbol program unggulan Prabowo Gibran. Dukungan juga datang dari para ulama sufi di Jawa Barat. Mereka menyatakan dukungan terhadap paslon 02 yang dihadiri Habib Lutfi bin Yahya di Gedung Balai Sartika Bikasoga, Kota Bandung. Untuk meningkatkan cinta bangsa, cinta tanah air. Habib Lutfi dan kampanye, sudah banyak yang tahu Habib Lutfi di 02 kotanya. Bisa saja ikuti masa ikuti salah, insya Allah. Saya selalu mengingat Mereka berharap Prabowo Gibran bisa memenang kontestasi secara jujur dan adil. Maruli Habibi dan Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Cirebon dan Kota Bandung. Ganjar Pranowo kembali berkampanye di wilayah Jawa Tengah. Calon Presiden nomor urut 3 itu berkampanye di wilayah Klaten. Ganjar Pranowo menghadiri pesta rakyat Ganjar Mahfud di lapangan Delanggu, Klaten. Ia didampingi Wakil Ketua TPN Andika Perkasa. Di hadapan ribuan warga, Wakil Ketua TPN Andika Perkasa menyampaikan salam metal dari Cawapres Mahfud MD. Sedang Capres Ganjar Pranowo berpesan agar warga dapat menjaga kekompakan dan menggunakan hak pilihnya dengan bebas tanpa tekanan. Ganjar juga menyampaikan salam cinta menggunakan bahasa isyarat. Dari sahabat Ganjar, Sebelum meninggalkan lokasi, Ganjar Pranowo menyapa ribuan warga yang hadir di lokasi. Pada pesta rakyat, Ganjar Mahfud juga menampilkan sejumlah musisi tanah air. Silakan Anda gunakan hak pilihnya. Risna Agung melaporkan dari Klaten. Libur panjang Isra Miraj dan Tahun Baru Imlek membuat kota Bandung kembali padat. Ribuan kendaraan masuk kota Bandung sejak Kamis siang. Warga menghabiskan waktu berlibur ke sejumlah tempat wisata seperti Lembang, Ciwidey, dan Pangalengan. Kepadatan arus kendaraan terpantau dari gerbang tol Pasteur menuju kota Bandung Kamis siang.
Ribuan kendaraan didominasi wisatawan yang ingin menghabiskan libur panjang Isra Miraj dan Imlek ke sejumlah tempat wisata seperti Lembang, Pangalengan, dan Ciwidey di Kabupaten Bandung. Libur panjang bertepatan dengan perayaan Isra Miraj dilanjutkan dengan perayaan Imlek. Kepadatan arus kendaraan menuju Bandung sudah terjadi sejak tol Cipularang Purwakarta. Bahkan kemacetan mengular sepanjang 5 km pada Kamis siang. Kemacetan terjadi sejak kilometer 89 tol Cipularang, wilayah Sukatani, Purwakarta. Kendaraan rata-rata berasal dari Jakarta dan sekitarnya. Kepadatan juga dipicu keluar masuk kendaraan di rest area kilometer 88 jalur A tol Cipularang. Petugas berupaya mengurai kemacetan dengan mengatur keluar masuk kendaraan. Muhammad Rizal dan Jenel Arifin melaporkan dari Kota Bandung dan Purwakarta. Kemacetan panjang terpantau di jalur menuju kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat sejak Kamis pagi. Tingginya jumlah kendaraan menjadi penyebab. Antrian panjang terlihat di jalur menuju wisata Lembang Kamis pagi. Kemacetan mengular hingga 3 km di sepanjang Jalan Setiabudi. Titik persimpangan di kawasan Ledeng dan objek wisata menuju Jalan Sersan Bajuri membuat kendaraan tidak bergerak. Akibatnya, antrean terjadi sepanjang Jalan Gudang Kahuripan hingga Simpang Betrix. Pengendara rata-rata wisatawan yang hendak menghabiskan libur Isra Miraj dan Tahun Baru Imlek di sejumlah tempat wisata di Lembang. Polisi pun memberlakukan sistem buka tutup jalur di Jalan Gudang Kahuripan untuk mengurai kemacetan. Hingga akhirnya kendaraan dari arah Bandung menuju Lembang didahulukan. Pada libur panjang Isra Miraj, volume kendaraan di ruas tol Cikampek dan tol Padalenyi Bandung Barat juga meningkat. Area Jakarta menuju ke tol Cipali dan Purbalenyi dipadati kendaraan pribadi dan bus berpenumpang. Pada libur Isra Miraj, ruas tol Cikampek dipadati kendaraan pribadi dari arah Jakarta menuju ke arah Cipali dan Purbalenyi. Karena volume kendaraan dari arah Jakarta mengalami peningkatan, petugas merekayasa lalu lintas dengan sistem kontraflow dari kilometer 47 hingga kilometer 65. Selain didominasi oleh kendaraan pribadi, ruas tol Cikampek juga dipenuhi oleh bus berpenumpang. Volume kendaraan di ruas tol Padalenyi juga meningkat pada libur Isra Miraj. Kepadatan terjadi di wilayah Padalarang kilometer 119 dari arah Jakarta menuju ke Bandung, Garut, serta beberapa wilayah di Jawa Barat. Banyaknya kendaraan besar seperti truk yang melintas di jalur cepat juga menjadi penyebab salah satu kemacetan. Samsun Nursyah melaporkan dari Karawang dan Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.